mengatakan untuk Papua. Tadi kan Pak Jenderal mengatakan ini gerakan untuk Papua ini apa lewat diplomasi atau lewat dengan cara berperang. Nah, tadi kan Pak Jenderal menyampaikan seperti itu. Makanya berarti kalau untuk Papua dan termasuk wilayah Laut Cina Selatan itu, apakah perlu ada tambahan anggaran yang besar atau mungkin ada alutsista yang memang harus perlu banyak ditambahkan juga. Seperti tadi penyampaian dari Pak Gubernur, perlu nggak diadakan kapal selam nuklir? Nah, itu salah satunya. Bagaimana pandangan Pak Jenderal? Oke, untuk anggaran tidak spesifik untuk ancaman-ancaman yang tadi disebutkan, tetapi anggaran pertahanan secara keseluruhan itu kan memang kurang ya, jauh dari kebutuhan tentunya, hanya 0,8-0,9% setiap tahun, itu sudah hampir 20 tahun lebih. Idealnya di kita itu 2%. Dan perhitungan kami di Kementerian Pertahanan sudah menghitung minimal kita itu 2% baru bisa terpenuhi, sehingga itu harus kita perjuangkan. Selama ini kita akan bergantung pada political will dari pemerintah. Nah, saya menyarankan supaya ke depan itu bagaimana kita bisa mendorong supaya dibakukan di dalam perundang-undangan seperti Undang-Undang Pendidikan Nasional. Itu anggaran pendidikan dipatok minimal 20% dari APBN. Kenapa ini tidak bisa kita lakukan? Ini menyangkut kedaulatan negara, menyangkut keselamatan kita semuanya. Kenapa tidak bisa diundangkan itu 2% minimal BDP? Itu yang saya ingin mendorong supaya itu bisa kita lakukan. Siapapun pemerintahnya, dengan batas itu mudah-mudahan pertahanan kita bisa sejalan ya. Selain di bidang pendidikan, apa saja yang ke depan yang akan dikerjakan lagi, Pak? Yang fokus lagi? Selain untuk di bidang pendidikan, di bidang pendidikan. Ada kurang-kurang yang lain nggak? Di bidang pendidikan kebetulan saya rektor. Jadi kita harus menyiapkan brandware kita untuk menghadapi ancaman pertahanan 2040-2045 itu dari sisi sumber daya manusia kita. Terutama untuk ancaman-ancaman yang non-konvensional, cyber, CBRN, drone, teknologi dan segala macam, termasuk COVID yang kemarin itu jadi harus kita fokus. Sehingga kami di Universitas Pertahanan menyiapkan kadet-kadet mahasiswa yang latar belakangnya STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Teknologi. Itu ada mahasiswa kedokteran, mahasiswa farmasi, teknik, MIPA. Itu semuanya kita siapkan untuk mengawaki kebutuhan SDM untuk perang non-konvensional yang harus kita siapkan nanti di tahun 2040. Itu yang sudah kita lakukan. Tadi dibahas juga untuk penambahan alutsista, ada 20 ini kapal perang sama ini. Ternyata ada beberapa juga tanpa awak. Tadi kan itu rencana. Jadi SDM untuk awak-awaknya ini yang termasuk dari Wuhan itu bagaimana? Untuk peningkatan SDM. Iya. Jadi kita memang menyiapkan itu bagi untuk menghadapi ancaman yang non militer seperti COVID, nuklir, biologi, itu istilahnya CBRN. Kita juga menyiapkan untuk ancaman-ancaman yang konvensional, teknologi drone, teknologi satelit, underwater surveillance, dan lain sebagainya untuk teknologi yang sifatnya teknologi militer. Itu perlu kita siapkan. Jadi di TNI itu nanti harus ada perwira-perwira yang punya latar belakang STEM. Sehingga kita bisa link dengan industri pertahanan, di bank kita bisa benar-benar efektif. Itu R&D-nya itu betul-betul diawaki oleh orang-orang yang punya latar belakang di situ. Itu yang Siap, terima kasih. Terima kasih Pak Jen. Terima kasih. Terima kasih Pak Jen.